bukan sekadar cerita lama. Ini adalah potongan realitas yang pernah terjadi, keras, getir, dan seringkali dilupakan. Tahun 1946, Jakarta bukan ibu kota yang tenang, melainkan medan tarik-menarik kekuasaan. Di satu sisi, Indonesia sudah merdeka. Di sisi lain, bayang-bayang kolonial belum benar-benar pergi. Di jalanan, tentara bersenjata berdiri di balik barikade. Di pasar, rakyat tetap berjualan, seolah hidup harus terus berjalan. Di balik tembok-tembok camp, warga sipil bertahan dalam keterbatasan. Dan di langit kota, pesawat-pesawat asing hilir mudik membawa kepentingan yang bukan milik bangsa ini. Semua terjadi bersamaan, semua nyata. Ini bukan tentang satu peristiwa besar. Ini tentang serpihan-serpihan kehidupan, tentang rakyat kecil, tentang ketakutan yang dipendam, tentang keberanian yang tak selalu terlihat. Rekaman ini jarang disorot, tapi justru disinilah wajah asli Jakarta tahun 1946 terlihat, bukan sebagai kota, melainkan sebagai medan perjuangan yang hidup. Rustenburg di Cawang, Jakarta Timur. Di tempat ini, warga hidup dalam pengawasan ketat. Sebagian besar adalah perempuan, orang tua, dan anak-anak. Anak-anak duduk berkelompok di tanah, di tempat yang sederhana dan kurang layak. Makanan terbatas, mereka makan seadanya. Sehari-hari, ada yang bermain, ada juga yang bekerja. Beberapa bahkan sudah memegang alat kerja, melakukan hal yang bukan untuk usia mereka. Ironisnya, ada juga yang terpaksa meminta-minta. Kehidupan di camp penuh keterbatasan dan ketidakpastian. Inilah sisi lain tahun 1946. Bukan hanya tentang perang, tetapi tentang rakyat biasa yang berjuang untuk bertahan hidup. Pada tahun 1946, kehidupan di Jakarta berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Setelah proklamasi kemerdekaan, ancaman kembalinya Belanda membuat kondisi kota menjadi tidak stabil, baik secara militer maupun sosial. Di bidang militer, Jakarta berada di bawah kendali Sekutu dan Nika Belanda. Kota ini menjadi salah satu titik penting dalam konflik awal revolusi, dengan berbagai aksi perlawanan yang dilakukan secara terbuka maupun melalui gerakan bawah tanah. Ketegangan terasa di banyak sudut kota, menciptakan suasana yang dipenuhi kecemasan. Di tengah kondisi tersebut, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat berjalan dalam keterbatasan. Krisis pasca perang menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok. Namun, rakyat tetap bertahan dengan cara-cara sederhana, berdagang pakaian bekas, makanan, dan kebutuhan sehari-hari di pasar-pasar tradisional. Pemandangan kota pun mencerminkan dampak perang yang belum sepenuhnya pulih. Bengkel-bengkel darurat, gudang rongsokan, tumpukan besi tua, hingga pom bensin yang masih beroperasi menjadi bagian dari lanskap Jakarta saat itu. Semua menggambarkan kota yang sedang berjuang bangkit dari kehancuran. Karena situasi keamanan yang tidak kondusif, pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah penting dengan memindahkan ibu kota ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Keputusan ini menegaskan bahwa Jakarta, meski penting, belum aman untuk menjadi pusat pemerintahan. Di tengah tekanan politik dan militer, warga Jakarta, suka atau tidak suka, tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan semangat bertahan, menjadikan kota ini saksi bisu keteguhan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Di salah satu sudut Jakarta pada tahun 1946, tampak pemandangan yang mencerminkan kerasnya kehidupan pasca perang. Deretan mobil rongsokan memenuhi area terbuka, sebagian berkarat, sebagian lain sudah kehilangan bentuk aslinya. Di tengah suasana itu, berdiri sebuah papan pengumuman yang tegas, melarang siapapun mengambil kendaraan atau suku cadang tanpa izin resmi dari dinas militer yang berwenang. Tak jauh dari sana, sebuah bengkel mobil tetap beroperasi.
Di tempat sederhana itu, para pekerja berusaha menghidupkan kembali kendaraan-kendaraan yang masih bisa diselamatkan. Dentingan alat, suara mesin, dan kesibukan tangan-tangan terampil menjadi tanda bahwa di tengah keterbatasan, roda kehidupan tetap berputar. Matahari siang di Jakarta tahun 1946 menyengat tajam, memantul di atas aspal lapangan luas di depan Istana Merdeka, yang saat itu masih dikenal sebagai Istana Gambir. Suasana jauh dari kata tenang. Udara dipenuhi deru mesin kendaraan berat dan bau bensin yang menyengat, menandai hadirnya kekuatan militer yang ingin menunjukkan kuasanya. Ribuan tentara Belanda berdiri dalam barisan rapi. Di antara mereka, pasukan dari Resimen Prinses Irene tampak mencolok dengan seragam hijau zaitun yang masih kaku. Derap sepatu bot yang menghantam permukaan keras terdengar serempak, seperti denyut lama yang mencoba hidup kembali di tanah yang baru saja merdeka. Di tribun kehormatan, para perwira tinggi dan pejabat sipil dari Netherlands Indies Civil Administration duduk dengan sikap percaya diri. Di atas mereka, bendera merah putih biru berkibar tertiup angin, menjadi simbol ambisi Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaan kolonial. Bagi mereka, parade ini adalah pernyataan kemenangan, tanda kembalinya ketertiban setelah berakhirnya pendudukan Jepang. Kendaraan lapis baja dan jeep-jeep sumbangan sekutu melintas dengan suara menggelegar, membelah kerumunan kecil warga yang hanya bisa menyaksikan dalam diam. Tatapan mereka kosong, bercampur rasa cemas dan ketidakpastian. Namun, di balik kemegahan itu, tersembunyi ketegangan yang pekat. Di luar area istana yang dijaga ketat, di ganggang sempit kota, para pemuda pejuang Indonesia mengamati dengan penuh kewaspadaan. Bagi mereka, parade itu bukan sekadar pertunjukan militer, melainkan tantangan terbuka terhadap kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Di atas permukaan terdengar tawa dan denting gelas para pejabat di teras istana. Dalam parade tersebut, bukan hanya kendaraan tempur yang melintas dengan gemuruh, tetapi juga barisan panjang tentara Belanda yang berbaris rapi dan teratur. Derap langkah mereka terdengar serempak, menciptakan irama kaku yang menggema di ruang terbuka sekitar Istana Merdeka. Di sisi jalan, warga Jakarta berdiri menyaksikan. Sebagian hanya terdiam, menatap tanpa ekspresi, sementara yang lain menyimpan kegelisahan di balik pandangan mereka. Parade itu menjadi tontonan yang syarat makna, bukan sekadar pameran kemenangan dan kekuatan militer, tetapi juga pengingat akan situasi genting yang sedang mereka hadapi. Tetapi, di balik itu semua, bayang-bayang konflik yang lebih besar telah mengintai. Tahun 1946 bukanlah akhir dari perjuangan, justru menjadi awal dari revolusi panjang yang akan menentukan nasib bangsa.
Matahari awal tahun 1946 menyinari atap-atap rumah di Cideng, menghadirkan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kawat berduri yang dulu mengurung kawasan ini mulai dipotong di beberapa tempat. Namun, jejak penderitaan masih terasa. Bau tidak sedap yang dulu menyengat kini berangsur hilang, berganti dengan aroma masakan dari dapur umum Rapwi yang lebih layak. Di jalan-jalan sempit yang sebelumnya dipenuhi ribuan perempuan dan anak-anak, kini terlihat orang-orang yang tubuhnya kurus dan lemah. Mereka bukan berasal dari satu tempat saja. Sebagian besar adalah warga sipil Eropa, Belanda, dan Indo-Eropa yang sebelumnya tinggal di berbagai kota di Hindia Belanda, seperti Batavia, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ada pula sejumlah kecil warga asing lainnya. Pada masa pendudukan Jepang, mereka dikumpulkan dan diasingkan ke kamp ini, terpisah dari para laki-laki dewasa. Kini, mereka berjalan pelan, tetapi tidak lagi kehilangan harapan. Truk-truk palang merah datang membawa pakaian bersih, susu kaleng, dan surat dari keluarga yang lama tak terdengar kabarnya. Anak-anak yang besar di dalam kamp mulai mengenal kembali arti kebebasan. Mereka tidak lagi dipaksa melakukan tenko di bawah pengawasan tentara Jepang. Meski begitu, tawa mereka masih terdengar ragu, seakan takut kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Para ibu berkumpul di beranda rumah yang kini tidak lagi sesak. Mereka berbincang pelan tentang rencana keberangkatan ke Belanda atau Australia sambil melihat luka di tangan yang mulai pulih. Di luar kamp, situasi belum sepenuhnya aman. Sesekali terdengar suara tembakan dari kejauhan, menandakan Jakarta masih bergejolak dalam masa awal kemerdekaan. Kamp Cideng pada tahun 1946 menjadi tempat penantian.
di mana luka masa lalu bertemu dengan masa depan yang belum pasti di tengah perubahan kota Jakarta. Jakarta pada tahun 1946 bukanlah kota yang tenang. Setahun setelah proklamasi kemerdekaan, ibu kota berada dalam situasi dua tuan. Di satu sisi, semangat merdeka membara di dada rakyat. Di sisi lain, sepatu Lars, serdadu Nika, dan sekutu kembali menghentak trotoar Batavia, membawa ancaman dan ketidakpastian. Di tengah suasana yang tegang itu, roda-roda becak tetap berputar, menjadi saksi bisu perjuangan rakyat kecil untuk bertahan hidup. Becak pada masa itu tergolong teknologi baru yang cukup revolusioner. Masuk ke Jakarta pada akhir 1930-an sebagai pengganti rickshaw atau kereta tarik manusia. Becak dengan cepat menguasai jalanan. Ketika kendaraan bermotor hanya dimiliki kalangan pejabat atau militer, becak menjadi tumpuan utama mobilitas warga sipil di tengah kota yang diliputi kecemasan. Bagi para tukang becak pada tahun 1946, setiap kayuhan bukan sekadar mencari nafkah, melainkan juga pertaruhan nyawa. Mereka kerap terjebak dalam aksi sweeping patroli militer Belanda. Namun, justru karena dianggap rakyat kecil yang tidak berbahaya, keberadaan mereka sering luput dari kecurigaan. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai kamuflase. Tidak jarang, di bawah jok atau di balik kain lusuh, terselip surat rahasia, pesan penting, hingga logistik untuk para pejuang yang bergerilya di pinggiran kota. Secara ekonomi, kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Blokade ekonomi dan inflasi yang melambung tinggi membuat harga bahan pangan sulit dijangkau. Hasil menarik becak seharian seringkali hanya cukup untuk membeli makanan sederhana. Pakaian yang dikenakan pun seadanya, celana pendek dan kaos singlet penuh tambalan, mencerminkan kerasnya kehidupan di masa itu. Meski demikian, di pangkalan-pangkalan becak tumbuh solidaritas yang kuat. Para tukang becak saling berbagi informasi tentang jalan yang aman dari patroli, lokasi dapur umum, hingga kabar terbaru dari berbagai sudut kota. Mereka bukan sekadar penyedia jasa transportasi, tetapi juga menjadi penghubung antar warga, menjaga aliran informasi tetap hidup di tengah tekanan penjajah. Pada akhirnya, tukang becak tahun 1946 adalah bagian tak terpisahkan dari denyut kehidupan Jakarta. Dari kayuhan mereka, dari peluh yang jatuh di jalanan, semangat kemerdekaan terus bergerak, menyusuri gang-gang sempit Batavia, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menjaga harapan tetap menyala di tengah masa yang gelap. Di tengah situasi itu, kawasan Noordwijk dan Rijswijk yang kini dikenal sebagai Jalan Veteran menjadi salah satu titik paling strategis sekaligus paling dijaga ketat di ibu kota. Di sepanjang jalan utama tersebut, serdadu Belanda mendirikan pos-pos pemeriksaan. Setiap orang yang melintas diawasi dengan curiga. Barang-barang bawaan warga, terutama bahan pangan seperti beras, kerap disita dengan alasan keamanan. Pemeriksaan ini
bukan sekadar prosedur militer, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk memutus aliran logistik yang diduga mengalir kepada para pejuang. Blokade logistik pun menjadi kenyataan sehari-hari. Warga yang mencoba membawa kebutuhan pokok ke dalam kota seringkali ditangkap, diinterogasi, bahkan kehilangan seluruh barang yang mereka bawa. Jakarta seolah terbelah dengan akses distribusi yang dikendalikan ketat oleh kekuatan militer. Letak Noordwijk dan Rijswijk yang berdekatan dengan pusat pemerintahan serta markas militer menjadikan kawasan ini sebagai zona demarkasi yang sangat vital. Siapa yang menguasai wilayah ini memiliki kendali besar atas denyut administratif dan militer kota. Namun, tekanan tersebut tidak dibiarkan tanpa perlawanan. Kelompok-kelompok pejuang, termasuk Barisan Berani Mati, melakukan aksi-aksi gerilya di sekitar kawasan ini. Serangan mendadak, peledakan granat, hingga aksi teror kecil menjadi cara mereka untuk mengganggu stabilitas dan menunjukkan bahwa perlawanan masih hidup di jantung kota. Situasi yang semakin mencekam ini membawa dampak besar. Ketegangan berkepanjangan ditambah blokade yang melumpuhkan aktivitas di pusat Jakarta menjadi salah satu faktor yang mendorong Soekarno mengambil langkah strategis, memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta pada Januari 1946. Keputusan ini bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan upaya menyelamatkan keberlangsungan pemerintahan di tengah tekanan militer dan politik yang semakin kuat di Jakarta. Namun ironisnya, di tengah perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan, sebuah peristiwa kontras justru terjadi di jantung ibu kota. Pada 31 Januari 1946, otoritas Belanda menggelar perayaan ulang tahun ke-8 Putri Beatrix di Istana Merdeka, yang saat itu dikenal sebagai Paleis te Koningsplein. Perayaan tersebut berlangsung meriah dan syarat simbol kekuasaan. Parade militer dari pasukan KNIL dan Sekutu digelar di kawasan sekitar istana. Warna oranye, identitas khas monarki Belanda, mendominasi suasana, menghadirkan nuansa selebrasi yang mencolok di tengah situasi revolusi yang penuh ketegangan. Meski demikian, sang putri tidak hadir secara fisik di Jakarta. Perayaan ini lebih merupakan simbol politik daripada peringatan pribadi. Di mata banyak pihak, acara tersebut bukan sekadar perayaan ulang tahun. Ia menjadi bentuk unjuk kekuatan, sekaligus penegasan klaim kedaulatan Belanda atas wilayah yang saat itu masih diperebutkan. Di saat rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan, perayaan ini seolah mengirim pesan bahwa Belanda belum menyerah untuk kembali berkuasa. Jauh sebelum pengakuan kedaulatan secara resmi terjadi pada tahun 1949. Dan pada akhirnya, tahun 1946 perlahan berlalu, meninggalkan jejak yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah, namun hidup dalam ingatan kota ini. Jakarta mungkin tampak biasa di permukaan. Pasar tetap buka, kendaraan tetap berjalan, orang-orang tetap beraktivitas. Namun di balik itu semua, ada ketegangan yang tak pernah benar-benar hilang. Ada rasa takut, ada kehilangan, dan ada harapan yang terus dipertahankan. Dari Tanah Abang yang riuh, namun diawasi. Dari kamp-kamp penampungan yang penuh keterbatasan. Dari landasan Kemayoran yang menjadi saksi perebutan kendali. Hingga jalanan yang dipenuhi patroli dan bisik-bisik perlawanan. Semuanya membentuk satu cerita utuh tentang bertahan hidup. Ini bukan hanya kisah tentang perang. Ini adalah kisah tentang manusia, tentang bagaimana rakyat biasa tetap berdiri di tengah tekanan yang luar biasa. Dan mungkin itulah yang sering terlupakan, bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan di medan tempur, tetapi juga dijaga setiap hari, di pasar, di jalanan, di kamp-kamp, oleh mereka yang namanya tidak pernah tercatat. Jakarta tahun 1946 telah berlalu, namun suaranya masih ada, dalam diam menunggu untuk didengar kembali.